Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Tamam. Kali ini dalam pelajaran Akidah Akhlak. Masih pada bab kedua yaitu Asmaul Husna. Melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ya, anak-anak sudah dipersiapkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, silahkan dibuka buku paketnya. Tampilannya seperti ini, halaman 17. Halaman 17. Sudah siap? Sudah disimak bukunya? Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rizki. Allah Maha Pemberi rizki. Allah mengatakan Ar-Razzaq pada surat Az-Zariyat ayat 58 dalam Al-Quran. Ini dasarnya, yaitu Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan baik itu primer maupun sekunder. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti makanan. Ya, makanan. Kemudian pakaian dan satu lagi adalah papan atau tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan. Nah, jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi yang sangat penting. Kemudian satu lagi ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu bukan kebutuhan pokok seperti mobil, perhiasan, rekreasi, dan masih banyak lagi. Jadi tidak punya pun tidak apa. Nah, itu kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diberi banyak dan ada yang diberi sedikit. Sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Itu hanya sebutan saja sih.
Orang yang kaya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah, seperti makanan bergizi, pakaian bagus, rumah megah, bahkan mobil mewah. Sedangkan orang yang diberi rezeki sedikit, mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan atau ya pas-pasan lah. Nah, eh, yang perlu diperhatikan dan hal demikian ada hikmahnya. Tidak disebut kaya kalau tidak ada miskin. Tidak disebut miskin kalau tidak ada yang kaya, dan masing-masing memiliki konsekuensinya. Jadi masing-masing ada konsekuensinya. Antara lain, dan karena kaya dan miskin itu akan saling membutuhkan, ya, akan saling membutuhkan. Misalnya di orang kaya sendiri akan berpotensi untuk membuat lapangan pekerjaan. Nah, buat lapangan pekerjaan di situ membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu orang yang di bawahnya, orang miskin atau orang yang pas-pasan itulah yang kemudian bekerja untuk orang kaya tersebut. Kan begitu. Di sisi lain juga orang yang kaya itu memiliki, dalam Islam memiliki kewajiban, misalnya seperti membayar zakat. Nah, membayar zakat, yang zakat itu diberikan kepada orang yang berhak. Kemudian yang tidak wajib atau sunnah, misalnya si kaya harus bersedekah, berbagi kepada yang membutuhkan. Itu ada konsekuensinya masing-masing. Nah, misalnya idealnya seperti itu, idealnya. Ya, namun demikian, yang namanya orang suka memberi itu tidak harus kaya. Orang memberi itu tidak selalu orang kaya. Banyak juga orang biasa saja yang suka memberi, suka berbagi terhadap orang lain. Itu yang bagus. Dan yang perlu diingat bahwa kaya miskin itu sifatnya tidak mutlak. Suatu saat orang yang miskin bisa jadi kaya, orang yang kaya pun bisa menjadi miskin. Tergantung kita mau untuk berusaha. Nah, tidak kalah penting lagi ada rizki yang berupa jasmani, yaitu kesehatan. Ya, kesehatan badan. Ini termasuk rizki yang luar biasa. Karena orang kaya sekalipun ketika tidak sehat, wah, berapa banyak harta yang bisa dihabiskan. Jadi sehat ini termasuk rezeki dari Allah yang luar biasa. Karena dengan kesehatan dan kecakapan kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah rezeki terindah yang Allah berikan kepada kita. Jika kita sakit, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, dan tidak dapat menikmati rezeki yang Allah berikan dengan baik. Ya, ketika kita sakit, mau beribadah pun juga kadang-kadang terkendala. Ya, meskipun ada cara khusus, misalnya bagi ibadah bagi orang sakit. Tapi kan tidak nyaman. Berbeda ketika kita dalam kondisi sehat. Nah, itu kita semuanya akan nyaman. Beribadah nyaman, merasakan kenikmatan Allah yang lain, merasakan rezeki Allah yang lain juga nyaman. Seperti bisa mencicipi makanan yang lezat. Itu kalau tidak sehat atau kalau sedang sakit pasti kan bagaimanapun rasanya tidak enak di mulut. Tapi ketika sehat, ya istilahnya itu makan nasi sambal uye-uye. Nah, itu sudah nikmatnya luar biasa. Itu tidak akan kita dapatkan dalam kondisi sakit. Kita bisa merasakan itu semua jika dalam kondisi sehat. Nah, ini
patut disyukuri yang namanya kesehatan ini. Kemudian cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yaitu dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Berbagi harta yang kita miliki. Contoh, yaitu membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Memerlukan dalam hal ini tidak harus diminta. Jika kita melihat sepertinya membutuhkan, segera kita upayakan untuk membantu. Ya, jadi tidak harus diminta. Kita lihat situasinya seperti apa. Sepertinya itu tetangga kita membutuhkan, langsung kita bantu. Itu. Kemudian contoh yang lain adalah mudah berbagi dan bersedekah. Nah, ini sikap ini perlu dibiasakan sejak dini ya. Jadi berbagi kalau kalian yang berada di sekolah misalnya berbagi bekal makanan atau jajan, ya itu bisa berbagi dengan teman. Nah, dan bersedekah ini kita melihat orang yang membutuhkan, kita sedekah kepadanya. Ya, insya Allah apa yang kita berikan ini akan kembali kepada diri kita dalam kondisi berlipat-lipat, insya Allah seperti itu. Karena Allah pun sudah menyampaikan bahwa la in syakartum la azidannakum, itu sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika kita itu mau bersyukur maka akan dilipat gandakan itu nikmat yang telah kita keluarkan untuk bersyukur itu. Jadi tidak akan berkurang, tapi malah akan bertambah insya Allah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas itu catatannya adalah dengan ikhlas ya, tidak dipamer-pamerkan. Ya. Kiranya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh anak-anak semua. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu pada pelajaran maupun materi yang akan datang. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.